Apakah seseorang yang ketika misalnya Isya di sini jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa di sini Isya? Jam 7:50 mungkin ya. Baik. Jam 7:49 ulun hanya sembahyang maghrib. Tinggal 1 menit lagi apa? Isya. Jam 7:49 ulun sembahyang maghrib. Kemudian kalau hitungan rakaat kayaknya tidak bisa mendapatkan 1 rakaat sempurna. Nah, ketika ulun bertakbir ruku, sebelum ruku atau bertakbir sebelum naik ke rakaat kedua ruku sujud. Sebelum naik ke rakaat kedua bunyi masuk sholat Isya. Apakah sholat yang saya kerjakan tadi itu saya mendapatkan sholat maghrib, ataukah ulun tidak mendapatkan sholat maghrib? Apa ini maksudnya dengan rakaah? Di sini para ulama Bapak Ibu berselisih makna rakaah ini. Apa maksudnya makna rakaah di dalam hadis ini? Sebagian ulama menafsirkan makna rakaah ini adalah bagian di dalam waktu sholat. Selama dia bisa mendapatkan takbiratul ihram masih di dalam waktu sholat, berarti dia telah mendapatkan sholat. Contoh tadi jam 7:49 lewat 30 detik misalnya. Tinggal 30 detik lagi apa? Adzan Isya. Saya bertakbir. Saya sempat bertakbir, tapi tidak sempurna 1 rakaat. Kemudian adzan Isya. Kata para ulama, antum sudah mendapatkan 1 rakaat. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Sebagian mereka berdalil dari apa? Mereka berdalil banyak di antara dalil mereka. Sebagian ahlul ilm menafsirkan bahwasanya yang dimasukkan rakaah di sini ada rakaat 1 rakaat sempurna. Barang siapa sholat kemudian rakaatnya belum 1 rakaat sempurna, kemudian masuk waktu sholat berikutnya, maka sholat yang dikerjakan tidak sah. Sholat yang dikerjakan tidak sah. Saya sholat misalnya, sholat maghrib pada jam 7:49. Saya mengakhirkan, tidak ada uzur. Ini pembicaraan kita orang yang tidak ada uzur. Beleha-leha, guring, lulus tumat, pemacam. Atau wanita mungkin sibuk memasak misalnya. Kemudian, hendak parak isya, bodoh bahancap. Jam 7:49 saya bertakbir. Allahu Akbar. Ketika pas sujud, bayinya hendak naik ke rakaat kedua, azan. Sholat yang saya kerjakan itu sah apa tidak? Maka pendapat sebagian ulama tidak sah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mendapatkan 1 rakaat, berarti dia tidak mendapatkan sholat. Mafhumnya dari hadis ini, barang siapa mendapatkan 1 rakaat, maka dia mendapatkan sholat. Barang siapa yang tidak mendapatkan 1 rakaat, berarti dia tidak mendapatkan sholat. Maka pendapat yang paling benar adalah makna rakaat di sini adalah rakaat. Jadi orang kalau sholat kemudian dia tidak mendapatkan 1 rakaat sempurna, kemudian masuk waktu sholat berikutnya, sholat ini kerjakan tidak sah. Dia berdosa. Terus Ustadz, apakah diqadha sholatnya? Tidak perlu diqadha. Wajib dia bertaubat kepada Allah. Wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada sebagian orang kadang-kadang masa lalunya kelam, sering meninggalkan sholat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan? Jadi dulu bahari mungkin 2 tahun tatanya ulun nggak pernah sembahyang. Apakah wajib dia mengqadha sholat sebanyak 2 tahun tersebut? Pendapat yang paling benar di kalangan ahlul ilm adalah tidak perlu dia qadha. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis ini. Hadis ini orang yang mendapatkan 1 rakaat saja, mendapatkan 1 rakaat, maka dikatakan dalam hadis ini dia tidak mendapatkan 1 rakaat, berarti dia tidak mendapatkan sholat. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.